Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Pusat Studi Astronomi Universitas Ahmad Dahlan ingin melakukan unboxing salah satu teleskop yang baru saja kita beli. Ini mereknya adalah Skywatcher, lebih tepatnya tipe Maxuto Cassegrain 150 mm. Oke, kali ini kita akan buka boxnya. Ini masih terpacking dengan rapi menggunakan kayu ya. Ini dikirim dari Lembang dan baru sampai di Yogyakarta kemarin. Oke, ini kita buka dulu bautnya. Oke guys, ini sudah dibuka untuk packing kayunya. Sekarang kita buka packing kardusnya. Ini kondisinya seperti ini, masih di packing dengan rapi. Ada manual booknya, kemudian ini info seputar desain tabung, bagian-bagiannya, dan juga mungkin ada teleskop yang setipe gitu, teleskop yang lain. Ini oke, kita lanjut ke bagian dalamnya. Oke, ini adalah kondisi dalam tabung teleskop. Kondisi teleskop di dalam tabungnya masih terbungkus rapi. Mungkin kita buka bagian aksesorisnya. Sepertinya ini ada finder, eyepiece, sama diagonal mirrornya. Oke, baik, ini adalah kondisi teleskop yang sudah dikeluarkan dari box. Sini di tabungnya tertera Skywatcher SkyMax 150. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ini cukup berat, mungkin sekitar 5 kilo atau 6 kilo. Tabungnya cukup pendek ya, dengan diameter 150 mm, kemudian focal length-nya 1800 mm. Jadi untuk F rasionya F12. Jadi teleskop ini bagus untuk pengamatan planet di tata surya kita, seperti planet Saturnus, Jupiter, atau planet yang lainnya. Ini adalah kondisi di dalam tabung. Bagian depan ini adalah lensa objektifnya ya. Bagian depannya adalah lensa objektifnya, masih bersih, masih bagus. Kemudian bagian belakang sini adalah konektor ke tabungnya. Ini untuk peletakan diagonal mirror atau kamera ya, biasanya untuk dipakai di sini. Oke, kemudian untuk aksesorisnya. Oke, sekarang kita akan lanjut review tabung teleskop beserta aksesoris yang ada di paket dari SkyMax 150 mm ini. Di sini ada otanya atau tabung teleskopnya, kemudian ada aksesoris berupa eyepiece 28 mm, kemudian ada finder ini 8x50, kemudian yang terakhir ada diagonal mirrornya. Nah, mungkin satu hal yang menarik tentang teleskop SkyMax 150 mm ini adalah untuk fokusernya itu tidak berada di bagian sini. Biasanya untuk teleskop yang reflektor atau ya reflektor pada umumnya, itu fokusernya langsung nyatu sama adaptor untuk diagonal ini. Namun khusus untuk Skywatcher SkyMax ini fokusernya ada di bagian sini. Nah, yang bagian kecil ini adalah knob untuk fokusernya. Kemudian hal lain yang menarik adalah yang saya lihat adalah bahwa ukuran dari eyepiece-nya ini cukup besar dari ukuran eyepiece pada umumnya ya. Ini kalau kita masukkan ke sini itu cukup berat tuh. Oke, ini contohnya saya gunakan untuk teleskop ini. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini untuk pemakaiannya. Kemudian findernya ini mungkin tidak tegak lurus ya, kalau biasa untuk teleskop jenis
refraktor atau reflektor. Pada umumnya dia di atasnya, jadi tegak lurus sama tabungnya. Tapi kalau sini agak sedikit menyangkut seperti itu. Dan juga satu hal yang menarik adalah untuk lensa bagian depan ini. Jadi untuk teleskop Skywatcher SkyMax ini bertipe reflektor atau menggunakan cermin. Jadi di tengahnya itu adalah cermin sekundernya, yang di belakangnya adalah cermin primernya. Namun yang menarik adalah di sini juga terdapat lensa yang berfungsi untuk mengurangi efek dari abrasi kromatik yang biasanya ada di teleskop refraktor. Nah, selain itu juga ini melindungi dari kotoran atau debu-debu yang masuk ke dalam tabung. Biasanya untuk jenis teleskop reflektor itu langsung ketika ada cermin sekunder di tengahnya, di bagian sampingnya itu ada space gitu, sehingga itu rentan untuk terkena debu yang masuk ke dalam tabung, sehingga harus rutin dibersihkan. Kemudian teleskop ini juga tidak perlu dilakukan penyelarasan gitu, karena untuk lensanya sendiri sudah pasti presisi, untuk cerminnya sudah pasti presisi seperti itu. Oke. Dan satu hal lagi untuk teleskop Skywatcher SkyMax ini memang diperuntukkan untuk benda-benda langit seperti planet atau detail kawah pada bulan. Ini cocok untuk objek langit yang mungkin memerlukan sudut pandang atau medan pandang yang lebih kecil. Untuk objek yang wide field kayak nebula, itu mungkin teleskop ini tidak terlalu direkomendasikan, karena memang untuk field of view-nya itu cukup sempit, namun magnifikasinya atau perbesarannya cukup besar. Jadi dengan focal rasio f12, teleskop ini lebih bagus untuk pengamatan detail permukaan pada planet seperti Jupiter atau Saturnus, dan juga pengamatan kawah pada bulan seperti itu. Oke, sekian untuk review dari teleskop Skywatcher SkyMax ini. Untuk hasil pengamatannya nanti bisa kita post di Instagram @observatoriumuad. Terima kasih.